Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Barometer dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi di Barometer Kampus spesial Ramadan. Kita sapa dulu buat narasumber kita kali ini yang saya biasanya Pak beliau ini abang gitu. Kalau panggil bapak kayaknya terlalu tua. Kalau dipanggil abang memang pas sih, orangnya masih muda dan masih energik. Kita sapa dulu buat narasumber kita kali ini, Bang Suhardiman. Ya, saya panggil Bang Diman. Siap. Bang, gimana puasanya Bang hari ini Bang? Alhamdulillah lancar. Sehat. Ya. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Tapi hari ini haus kan? Ya pasti. Haus tadi udah lantai 4 katanya. Lantai 4 salah ruangan. salah ruangan. Iya, harus naik lantai sini lagi. Bang Diman. Oke. Tema kita kali ini ngeri-ngeri sedap Bang. Oh ya. Karena bicara waktu, bicara penentuan orang mau memulai suatu ibadah, Ya, puasa dan mengakhiri ibadah. Ya, betul. Salah-salah dosa besar Bang. Kan betul ya? Betul. Ya. Tema kita kali ini adalah tentang hilal dalam penantian dan penentuan bulan. Ya. Momen kita kali ini adalah bulan puasa. Oke, bulan puasa kemarin sudah ditentukan bulannya, walaupun ada perbedaan. Nanti kita akan bahas di sini ya Bang ya. Terus yang kedua, ini ntar lagi Idul Fitri ya Bang. Ya, insyaallah. Ada Idul Adha juga. 10 hari lagi. Ya kan? Ya, Idul Adha. Artinya nanti bulan-bulan itu akan bergeser. Bulan-bulan yang lain juga sama. Oke, Bang. Hilal kita ini gimana diceritanya? Oke. Saya tahu sebenarnya hilal, cuman belum secara mendalam. Hilal itu apa sih sebenarnya? Iya, hilal itu apa? Oke. Baik, terima kasih Bang Asip sudah berkenan mengundang saya kemarin. Nah, saya makasih Abang datang ke sini. Iya. Jarang-jarang nih bisa diundang sama Bang Asip. Oh iya, jelas dong. Iya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui media secara virtual seperti ini. Ya. Tadi Bang Asip nanyakan tentang hilal. Jadi dalam Islam itu kalender yang digunakan untuk ibadah itu adalah kalender berdasarkan peredaran bulan atau disebut sebagai lunar calendar. Oh, lunar Calendar. Lunar. Luna maya itu artinya bulan. Luna itu artinya bulan. Sedangkan kalau kalender yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari, untuk kuliah, untuk transaksi, untuk bisnis, itu kita menggunakan kalender syamsiah, kalender berdasarkan peredaran matahari. Nah, itu kalender Masehi, itu kalender yang berdasarkan peredaran matahari. Nah, tetapi kalau untuk ibadah kita menggunakan kalender Hijriyah. Jadi ini unik nih, kita di Indonesia ini menggunakan ada bahkan sampai 4 jenis kalender. Kalau di Indonesia 4 jenis kalender. Apa Bang? Kalender Hijriyah itu untuk ibadah. Kalender Masehi itu untuk kepentingan sehari-hari, untuk sipil, untuk gaji, bayar gaji segala macam. Sedangkan kalau untuk bagi masyarakat Tionghoa, dia ada gunakan kalender Cina, kalender ibadah untuk orang-orang Cina. Kemudian kalender Jawa. Pon, Manis, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Kan 5 hari itu ya? Iya, 5 saja harinya. Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, itu kalender Jawa. Bahkan nanti ada kalender Saka, kalender apa, Nyepi. Makanya kalau di Indonesia itu banyak liburnya. Karena banyak sistem kalender yang Saya khawatir nanti ada muncul juga kalender Maya nanti. Kalender Maya, kalian suku Maya di Amerika yang memprediksi kiamat dulu ya. Oke, kita cerita tentang hilal tadi ya. Nah, hilal dulu Bang, nanti panjang cerita nih. Baik, itu mengenalkan dulu bahwasanya hilal itu dalam bahasa Arab itu artinya bulan sabit pertama. Bulan sabit pertama. Jadi bahasa Arab tentang bulan itu banyak. Ada hilal, ada qamar, ada syahar, ada badar, ada muhaq, dan mungkin banyak lagi istilah-istilah lain. Tapi setidaknya ada 5 ini yang biasa cukup dikenal. Kalau hilal itu digunakan untuk menentukan bulan hari yang pertama. Untuk hari yang pertama. Jadi dalam kalender Hijriah itu kan bulan itu jumlah harinya dalam satu bulan itu antara 29 dan 30. Nah, hari pertamanya itu posisi bulan yang pertama itu disebut hilal. Sabit itu? Ya, sabit yang sangat sabit tipis. Begini kan ya? Sabit, iya, ke bawah ya? Sekali. Ya. Tetapi kalau nanti sudah menjadi bulan purnama itu disebut badar. Tola'al badrun alaina. Telah terbit bulan purnama. Itu badar itu badrun itu
kiaskan kepada Nabi Muhammad. Tala al-badrun alaina ketika peristiwa hijrah. Ketika Nabi sampai ke Madinah. Masyarakat Madinah menyambutnya, kaum Ansar itu tala al-badrun alaina. Kan begitu ceritanya itu ya. Nah, itu Badar. Kemudian ada Syahar. Kalau Syahar itu untuk menyebut bulan itu dalam sistem penanggalan kalender. Syahrul Ramadan, Syahrus Syawal. Sahur Ramadan. Nggak mungkin kita nyebut Badar Ramadan. Nah, kan lucu ya. Lucu nggak cukup. Baru denger sih semua. Iya. Atau selamat datang Badar Ramadan. Atau Qamar Ramadan. Kalau Qamar itu untuk penyebutan bulan sebagai benda langit. Tapi kalau Syahar itu untuk kalender. Kalender. Ya. Nah, belum lagi ada namanya nanti Muhak namanya. Kalau Muhak itu bulan mati, artinya bulan yang sudah mau habis. Lawan kata dari hilal. Kalau hilal di awal, kalau Muhak di akhir. Yang nanti sabitnya akan begini nanti ke atas. Kebalikan sabitnya. Nah, tetapi kalau di Indonesia itu semuanya bulan. Mau bulan yang di langit bulan yang di kalender bulan. Orang yang baru pengantin bulan madu. Orang yang baru PMS datang bulan. Iya kan? Kata gini ceritanya. Kalau Indonesia satu semuanya bulan. Nah, kalau lagi banyak duit awal bulan. Tak punya duit tengah bulan. Nah, ini uniknya. Oleh karena itu maka hilal itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas karena penentuan awal bulan itu didasarkan pada posisi hilal. Jadi dulu bangsa Arab kalender Hijriyah ini itu sebenarnya sudah digunakan sejak jauh sebelum Nabi. Misalnya Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya Gajah. Tahun Gajah. Kenapa belum ada tahun pada waktu itu? Karena kan Hijriyah baru. Iya, karena pada waktu itu sistem kalender ini belum digunakan untuk sebagai sebuah peradaban bangsa Arab. Baru pada masa Umar bin Khattab kemudian menginisiasi adanya kalender Hijriyah. Satu dimulainya adalah pada peristiwa Hijriyah. Kalau zaman dulu itu didasarkan pada peristiwa-peristiwa besar. Kejadian-kejadian ya. Ya, peristiwa-peristiwa besar. Misalnya Nabi Muhammad disebut lahir pada tahun Gajah karena pada waktu itu Raja Abraha lagi menyerang kota Makkah, ingin menghancurkan Ka'bah. Itu yang diterangkan di dalam surah Al-Fil. Nah, kalau seandainya pada waktu itu tidak ada inisiatif dari Umar bin Khattab menyusun kalender Islam menjadi sebuah kalender Hijriyah, tentu sampai sekarang tahun Hijriyah itu tidak ada. Akan didasarkan peristiwa-peristiwa besar. Misalnya kemarin peristiwa besar yang terjadi kita apa misalnya? Covid misalnya. Covid itu kan dari tahun 2019 akhir sampai 2021 kan. Nah, range-nya itu ada sekitar 3 tahun. Nah, peristiwa misalnya ketika Raja Abraha menyerang kota Mekah itu kira-kira berapa tahun itu kan? Pasti itu periodenya makin bingung juga ya, Bang. Nah, oleh karena itulah maka diperlukan sebuah sistem penanggalan dan kalender ini merupakan suatu bentuk bukti sebuah peradaban itu maju. Kalau peradaban maju dia memiliki sistem penanggalan yang mapan. Betul. Nah, Masehi dia punya sistem kalender. Kemudian ya Islam juga baru mengklaim bahwasanya kalender Hijri ini adalah kalender Islam karena berdasarkan peredaran bulan yang sudah dianut oleh para nabi-nabi sebelumnya juga kan seperti itu. Bahkan di Hindu juga ada kalender, di Cina juga ada kalender. Itu kayaknya semua umat peradaban yang maju dia akan memiliki sistem kalender termasuk kalender Jawa yang disusun oleh Sultan Agung Demak. Nah, itu adalah bukti. Artinya ketika sebuah peradaban memiliki kalender, mereka memiliki perencanaan-perencanaan terkait dengan kegiatan yang macam-macam itu dari pertanian, ekonomi, segala macam. Semuanya. Jadi kalender ini bukan hanya untuk ibadah saja. Kalau kita kan baru mempersoalkan kapan hari raya itu ya ketika ada perintah. Memang ada dalilnya memang ada dalilnya. Nah, jadi tadi dalam Islam kalender Hijri itu sudah digunakan sebelum Nabi Muhammad, sebelum perintah puasa ini diturunkan. Bahkan tadi ketika Nabi lahir itu adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan kalau kita telusuri sejarahnya, salah seorang yang menyusun kalender berdasarkan nama-nama kebiasaan tadi itu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu adalah kakek buyut Nabi.
Artinya dia sudah memiliki pemikiran tentang perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat bangsa Arab pada waktu itu. Nah, artinya bangsa Arab pada waktu itu mereka sudah memikirkan terkait dengan aktivitas yang akan mereka lakukan, terutama dengan pergantian musim. Karena kalau nama-nama bulan dalam kalender Hijriah ini berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat. Misalnya Muharram, kenapa dinamakan Muharram? Karena bulan itu adalah bulan yang dihormati. Dan pada waktu itu tidak boleh melakukan perang, pertumpahan darah dan segala macam. Dan itu sudah menjadi sebuah konsensus kesepakatan antar suku bangsa Arab pada waktu itu. Nah, kemudian Safar, perjalanan. Mereka melakukan perjalanan. Rabiul Awal, ada yang menyebutnya musim dingin yang pertama, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Sampai ke musim semi apa segala macam. Ramadan itu bulan yang sangat panas. Bakar kan? Ya, karena musim panas. Kemudian betul juga Bang. Hari ini lagi musim panas. Ya, walaupun sebetulnya nama-nama bulan itu digunakan di Arab pada waktu itu. Tapi ngerasa juga panas. Tapi kalau kita tergantung musimnya lagi. Musim mana? Cuma musim ya kita. Karena secara geografis kita berbeda dengan di Arab. Tapi kalau di Arab kan ada musim dingin, apalagi kalau di daerah-daerah Eropa itu mengalami 4 musim. Ada musim gugur, musim semi, kemudian musim panas gitu ya. Ada satu lagi musim apa ya? Musim gugur, musim semi, musim panas, winter, outer, summer, winter. Musim salju, Iya, itu musim dingin. Musim dingin ya. Iya. Nah, soalnya saya lupa sih lama di Eropa lupa. Musim panas, musim gugur, musim semi ya musim panas ya. Iya, cuman itu aja kayaknya. Iya. 4 kayaknya Iya ya? 4. Artinya itu terkait dengan posisi matahari atau posisi bumi terhadap matahari. Jadi kalau di Eropa itu atau di negara-negara yang lintang bukan berada di jalur khatulistiwa, mereka harus memiliki perencanaan yang matang. Kalau tidak, musim dingin mereka tidak memiliki stok makanan, mereka akan kelaparan. Nah, makanya orang-orang Eropa ketika Covid mereka sudah terbiasa untuk lockdown istilahnya, tidak beraktivitas. Kalau kita di Indonesia di rumah aja seminggu habis pasokan makanan. Nah, makanya kalau di rumah orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang mengalami 4 musim ini mereka akan memiliki ruang bunker ya? Iya, bawah tanah untuk menyimpan makanan selama beberapa bulan. Nah, balik lagi nih ke hilal. Oke. Balik lagi ke hilal tadi. Jadi hilal tadi adalah penyebutan untuk bulan sabit yang pertama. Setelah terjadi peristiwa konjungsi, istilahnya kalau secara astronomi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu ketika bumi, bulan, dan matahari berada satu garis lurus, itu disebut sebagai batas antara bulan lama dengan bulan baru. Konjungsi istilahnya. Kalau dalam bahasa falaknya atau bahasa Arab biasanya disebut ijtima. Ijtima itu seolah-olah berkumpul. Seolah-olah satu baris ya? Ya, bumi, matahari, dan bulan itu berkumpul. Nah itu hitungan 0 bulannya. 0 harinya, 0 hari dalam 1 bulan. Jadi nanti setelah melewati batas yang 0, nanti baru masuk hari pertama, itu 0 hari kedua. Itu 0 nggak dihitung. Itu tadi itu ijtima. Jadi ijtimanya terjadinya kapan? Berarti gini, mohon maaf nih Bang. Berarti ada masa istimak tuh bulan. Matahari, bulan. Ya, matahari, bumi dan bulan itu dalam satu jajar. Satu garis lurus dan bulan tidak kelihatan sama sekali. Itu tak ada hari. Ada hari. Masuk dan ke 30 atau 29? Itu di akhir bulan. Masuk ke 30 atau 29. Ke hari 29. Jadi ketika memasuki 29 ini kan batas antara bulan berikutnya. Nah, makanya di hari ke-29 itu akan terjadi ijtima namanya. Di tanggal 29. Di tanggal 29 dalam setiap bulan dalam kalender. Berarti tidak ada 30 dong. Nah, oleh karena itu untuk menentukan puasa atau lebaran itu jumlah harinya 30, maka ditentukanlah berdasarkan posisi hilal ketika peristiwa ijtima. Setelah terjadi peristiwa ijtima atau konjungsi itu tadi. Ribet deh Bang. Ribet. Tapi mudah kok kalau kita bisa memahaminya. Setiap mau lihat bulan harus tiap pengunjung bulan dong. Oke, ya. Memang awalnya seperti itu. Memang awalnya seperti itu. Tetapi setelah dikaji, ternyata peredaran atau pergerakan bumi, bulan, dan matahari itu memiliki keteraturan sehingga orang bisa memprediksi. Jadilah penanggalan itu. Jadilah sebuah sistem penanggalan berdasarkan posisi hilal. Kalau dulu bangsa Arab itu kan
kalendernya berdasarkan kebiasaan. Nah, mereka menyebutnya kalender yang berdasarkan sistem hisab urfi namanya. Urf itu kan artinya kebiasaan. Oleh karena itu kalau di dalam kalender Hijriah itu jumlah hari yang ganjil atau genap ya, misalnya bulan Muharram itu jumlah harinya 30. Bulan Safar jumlah hari genap 29. Bulan genap jumlah harinya ganjil 29. Nah, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, kalau kita menggunakan sistem kalender hisab urfi, maka Ramadan itu jumlah harinya adalah 30 karena bulan Ramadan adalah bulan ke-9, bulan ganjil. Ini gini ya. Ya. Emang gitu ya? Kalau gitu? Enggak, agak berbeda dengan kalender Hijriah. Iya, kalau dalam kalender Masehi, tapi kalau kalender Hijriah itu begitu. Kalau jumlah harinya genap, bulan genap, satu kan ganjil. Nah, kalau 2 genap. Nah, jadi kalau bulan ke-1 jumlah harinya genap. Jadi kalau Muharram harinya 30. Kalau Safar 29. Harinya 29. Rabiul Awal 30. Rabiul Akhir 29. Begitu seterusnya sampai bulan Dzulhijjah. Itu digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Tetapi kalau untuk ibadah lain lagi. Nabi pernah menyampaikan kepada sahabat untuk memastikan tanggalnya pada waktu itu. Maka persoalan inilah yang menjadi diskusi dalam memahami tentang awal bulan ini. Tunggu lu Bang, sebelum ke situ, di masa Nabi juga ada perbedaan juga. Tidak, tetapi Nabi untuk memastikan supaya Ramadan itu sudah masuk awal bulannya. Ya kan hitungannya ada. Iya, tetapi Nabi tidak menggunakan hisab urfi. Tetapi kalau untuk ibadah, Nabi menyuruh para sahabat untuk pada saat itu sahabat ya menunggu fatwa Nabi lah ya. Nabi memerintah sahabat untuk melihat hilal. Ini hadisnya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mana? Sumu ya. Yang bawah. Yang atas juga. Wa aftiru li ru'yatil ya. Ya li ru'yatihi. Fa in ghabiya 'alaikum fakmilu iddata Sya'ban salasina. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah di sini diartikan dengan mengakhiri puasa ya, berlebaran dengan melihat hilal. Fa in ghabiya 'alaikum fakmilu, apabila terhalang oleh awan atau mendung atau bagaimana, maka genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Padahal kalau secara urfi bilangan bulan Sya'ban itu jumlah harinya adalah 30. Tetapi ketika tanggal 29 Nabi menyuruh para sahabat untuk memastikan lagi nih. Karena hilal itu adalah penanda waktu bagi umat Islam, dan itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 189 atau apa itu, yang artinya ya ayyuhal yas'alunaka 'anil ahillah qul mawaqitu linas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah hilal itu adalah penanda waktu bagi pelaksanaan ibadah haji dan tentu ibadah-ibadah lainnya juga. Jadi hal yang paling utama, paling mendasar menurut saya harus kita pahami dulu ini tentang dasar hukum penentuan awal bulan ini. Jadi sebenarnya sistem hisab urfi pada zaman Nabi itu sudah digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tapi akhirnya pun tetapi untuk ibadah Nabi memastikan dan untuk kehati-hatian kepada sahabat untuk melihat hilal. Bang, gitu. Ini kita tinggal di Indonesia, Bang. Banyak paham yang bukan tapi paham yang dianut itu kadang tidak sama seperti yang paham saya pakai gitu. Makanya terjadi perbedaan. Gitu. Kalau menurut pandangan Abang ini, perbedaan-perbedaan ini sah atau harus dijadikan satu? Gimana sih? Oke, baik. Ini ngeri Bang. Makanya saya bilang ini pembahasan ini agak sedikit yang terkait dengan perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal bulan di Indonesia dan bahkan di belahan dunia manapun ya. Itu tentu tidak lepas dari perkembangan dari pemahaman masyarakat dalam memahami awal bulan itu sendiri. Ya kalau pada masa Nabi kan dulu seperti ini. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, kemudian pergerakan bulan itu juga sudah bisa diteliti, ternyata memiliki keteraturan, memiliki konsistensi dalam pergerakannya, pergerakan matahari. Sekarang semua sudah bisa dihitung semua. Oh ternyata bulan itu bukan 29 hari, tetapi ada periode-periode misalnya 29, berapa hari begitu, 29,5 hari. Bahkan sudah bisa dihitung dalam hitungan jam, menit, dan detik. Oleh karena itulah maka saat ini
di era yang modern, maka sistem hisab ini menjadi semakin berkembang, disebut menggunakan hisab kontemporer namanya. Hisab kontemporer itu artinya hisab yang sudah menggunakan kemajuan teknologi, sudah bisa memprediksi kira-kira kalau posisi hilal yang bisa terlihat itu di berapa derajat. Makanya nanti tuh ketika penentuan awal bulan itu ada yang menanyakan tinggi hilal itu berapa derajat. Nah, jadi setelah dilakukan kajian, terutama di negara-negara Mabims, bahkan juga di negara-negara luar seperti negara Turki, mereka memiliki kriteria-kriteria hilal. Kita singkat saja cerita ini, di Indonesia itu kriteria hilal yang bisa terlihat tadi, walaupun tanpa harus melakukan pengamatan pada bulan-bulan yang diinginkan, karena sudah dilakukan penelitian di bulan-bulan sebelumnya, hilal itu bisa terlihat kalau di Indonesia dengan kriteria yang terbaru, sekarang itu tingginya minimal 3 derajat. Enggak 2 derajat lagi. Nah, 3 derajat sekarang. Itu mulai tahun 2021 diterapkan. Itu namanya kriteria Mabims. Ini merupakan kesepakatan dari Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi kalau suatu saat mendengar istilah Mabims, itu adalah kriteria hilal yang ditetapkan atau yang disepakati oleh negara-negara Malaysia, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Karena negara ini adalah satu kawasan. Nah, Indonesia ini kan terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Sumatera, sampai Aceh ya. Nah, kemudian kalau Malaysia kan hanya di Selat Malaka itu, antara Sumatera dan Kalimantan. Nah, kalau Singapura itu lebih lagi, negara kecil itu. Di antara itu juga di sebelah selatan Malaysia. Nah, kalau Brunei apalagi di utara Kalimantan. Nah, makanya negara-negara yang satu kawasan ini mereka memiliki kriteria hilal yang disepakati secara bersama disebut sebagai kriteria Mabims. Malaysia, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi negara Mabims ini kriteria hilalnya adalah 3 derajat. Dan sudut elongasi itu artinya sudut yang terbentuk antara bulan dan matahari diamati dari bumi namanya. Itu 6,4 derajat. Tapi biasanya yang menjadi perhatian itu hanya ketinggiannya saja. Yang penting kita tahu dulu nih datanya. Misalnya Ramadan kemarin data hilalnya berapa? Ketinggian hilalnya. Oh, data tinggi hilalnya hanya 0 derajat. Udah pasti. Nah, begitu. Pos 3. Nah, terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, ya tentu beberapa perbedaan itu tentu memiliki pandangan tersendiri, memiliki dasar tersendiri. Sah saja? Ya sah bagi mereka. Kan kita tidak bisa memaksakan sah menurut Bang Asip, belum tentu sah menurut saya. Atau begini, cantik menurut Bang Asip belum tentu cantik menurut saya. Ya kan standarnya mereka memiliki standar sendiri. Kita tidak bisa menggunakan standar yang kita miliki untuk mengukur orang lain. Nabi pada saat itu Bang, saat itu kan Nabi langsung memerintahkan untuk berpuasa setelah melihat hilal. Iya. Terus ini kan teknologi udah canggih nih Bang. Jangankan hilal Bang ya. Meteor lewat aja kita tahu gitu. Ya sudah bisa. Apalagi hilal. Iya. Loh kok mesti ada gitu Bang? Ya, oleh karena itu tadi ke teknologi aja. Ketika teknologi sudah digunakan, maka dari hadis Nabi yang disebut sebagai liru yatihi tadi, itu hilal bisa terlihat. Itu di ketinggian berapa derajat? Ternyata dari teknologi yang saat ini yang dilakukan riset, ternyata kalau menurut Mabims bisa terlihat berdasarkan dari pengalaman yang ada, berdasarkan dari laporan yang ada, itu bisa terlihat itu di ketinggian 3 derajat. Bahkan itu biasanya disebut sebagai visibilitas hilal namanya. Kalau ada peneliti-peneliti barat, Eropa itu namanya limit Danjon, itu lebih tinggi lagi, bisa 6 derajat. Bahkan menurut Muhammad Syaukat Ode ada lagi. Tapi di Indonesia 3 derajat yang digunakan. Nah kemudian kalau tadi terkait dengan perbedaan-perbedaan, biasanya perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam memahami hadis ini. Ada yang menyatakan bahwasanya hilal terlihat ini bisa dilakukan secara global, seperti yang dilakukan oleh kelompok di Muhammadiyah, misalnya begitu. Mereka menggunakan kriteria hijriah, kalender hijriah tunggal global, itu berlaku secara global. Nah, mereka memiliki pandangan tersendiri tentang ini. Dan mereka juga ke sembarangan. Iya, dan mereka kriterianya secara global. Nah, kalau Indonesia ini kriterianya adalah berdasarkan wilayatul hukmi namanya. Ada wilayah hukumnya. Wilayah hukumnya artinya kalau hilal tidak terlihat di Papua, hilal tidak terlihat di Sulawesi, hilal tidak terlihat di Kalimantan, hilal tidak terlihat di Pulau Jawa, tetapi hilal terlihat di Aceh karena wilayah paling barat, maka Indonesia akan menetapkan. Itulah kenapa sidang isbat itu menunggu hasil laporan. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah memiliki kriteria tersendiri.
Tetapi kan banyak nih penganut ingin melakukan ru'yah, ya makanya pemerintah menunggu saja. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah punya dasar tersendiri dalam menetapkannya, tetapi masih mengakomodir laporan-laporan pengamatan yang dilakukan di seluruh Indonesia. Intinya dalam penentuan bulan itu harus bulan, bukan bulan metode lain. Oh iya, pasang air apa segala macam. Kalau pasang surut air laut lah lagi ceritanya. Lain lagi. Walaupun mereka menyatakan bahwasanya pasang surut air laut itu dipengaruhi oleh posisi bulan juga. Iya, posisi bulan. Tapi kan yang dijadikan dasar bukan bulannya langsung, tetapi dampak dari bulan itu sendiri, yaitu jamaah nazir di Goa itu. Nazir di Goa di Sulawesi. Karena bicara waktu ini Bang, bicara bulan, ini kan bukan sekedar hanya menentukan besok puasa atau enggak. Iya. Itu sampai keyakinan yang mendarah daging gitu loh. Maaf ngomong, kalau mereka nggak terima atas masukan bisa juga ribut gitu. Ya, betul sekali. Nah, pemerintah kita, Abang selaku orang akademisi di sini, mungkin barangkali sering diundang untuk penentuan sebuah bulan baru gitu. Baik itu bulan Ramadan ataupun di akhir nanti bulan untuk Idul Fitrinya gitu kan, atau Syawalnya. Ada nggak sih Bang jalan tengah gitu, sehingga umat Islam ini satu komando. Iya. Puasa semua gitu. Oke. Nggak mesti nggak terjadi dua perbedaan, sehingga ini menjadi bahan omongan orang gitu loh. Kok bisa kayak gini? Orang yang nggak mengerti Bang. Tapi kalau yang sudah mengerti, ya perbedaan itu biasa. Oke. Kalau terkait dengan hal itu, sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah merupakan sebuah jalan tengah yang sangat bagus menurut saya. Karena apa? Buka semua gitu ya. Karena pemerintah sudah menetapkan untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman. Pemerintah sudah memiliki otoritas untuk menetapkan awal bulan. Ya, tinggal masyarakat kalau masih ada yang memiliki perbedaan pandangan, silakan. Nah, itu luar biasa sekali pemerintah jadi masalah ini. Ya, tidak. Ya, yang penting akur saja. Yang penting pandangan masing-masing itu tidak saling menyalahkan. Saya pikir mereka punya dalil tersendiri, pegangannya yang kuat juga. Itu tadi, kalau menurut Bang Asip, istri Bang Asip yang paling cantik, bukan berarti istri saya jelek, kan begitu, ya kan? Nah, silakan. Nah, jadi kalau menurut saya, keyakinan saya dengan pengetahuan yang saya miliki, dengan misalnya Bang Asip sudah, pokoknya saya percaya dah sama pemerintah, misalnya begitu kan, ya saya akan beribadah sesuai dengan keyakinan yang saya yakini. Nah begitu. Ya kalau Bang Asip punya keyakinan yang lain, silakan saja. Oh jangan Enggak masalah. Jauh hilal aja baru tahu gimana penentuannya 3 derajat ternyata. Bang, bagi kembali lagi nih ke hilal nih. Ini ntar lagi kan Idul Fitri nih. Oke. Idul Fitri. Saya lah misalnya, nak macam iya nih Bang. Oke. Nak pingin tahu hilal, mana nih Bang? Oke. Teropong harganya mahal. Oke. Nak pakai mata telanjang tanpa alat, rasa saya mustahil bisa kelihatan bulan sabit Tapi dulu sahabat pakai tanpa peralatan loh. Ya mungkin. Ya. Nggak tahu lah Bang, gimana itu gimana? Ya, memang, gimana sih untuk orang awam untuk bisa melihat gitu loh. Oke. Hilal itu akan terlihat. Lama saya pengen nanya ini loh Bang. Di bagian hilal itu biasanya berada di langit sebelah barat, dekat dengan matahari terbenam. Makanya barat. di barat di arah meskipun nggak posisinya di barat sejati istilahnya. Kalau barat sejati itu kan posisinya di 270 derajat. Hilal ini kan bisa posisinya di mana sesuai dengan garis edarnya. Makanya di dalam Islam itu garis edar pergerakan benda-benda langit itu disebut falak. Itu ada di surah Yasin. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah matahari itu mendahului bulan, an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar, dan malam itu mendahului siang. Karena apa? Wa kullu fi falaki yasbahun. Karena masing-masing beredar pada garis edarnya masing-masing. Bulan beredar pada garis edarnya, bumi ada garis edarnya, matahari juga, planet-planet itu kalau dalam fisika itu disebut sebagai orbit. Nah, garis orbit meskipun tidak ada garisnya, tapi sudah ada jalurnya. Kalau jalanan itu kayak ya udah ada jalannya masing-masing.
bulan sudah ada jalannya masing-masing. Makanya tadi itu ketika melakukan pengamatan hilal, ya hilal itu tidak mesti ada hitungannya sendiri. Di ketinggian berapa derajat, di azimut berapa derajat istilahnya. Apa azimut tuh? Azimut itu adalah arah dihitung dari titik utara searah jarum jam. Jadi begini, sederhananya begini. Kalau kita buat sebuah lingkaran, utara itu berada di 0 derajat. Kemudian barat itu berada di 90 derajat. Selatan di 180 dan barat berada di 270. Nah, jadi ketika posisi matahari berada di barat itu nilainya 270. Tapi matahari ini kan mengalami pergeseran ke utara dan selatan sepanjang tahun. Oh iya kah? Iya. Oh enggak satu titik enggak, gitu. Enggak satu titik. Makanya di Pontianak kenapa kulminasi hanya terjadi di bulan Maret. Dan ketika kulminasi matahari, artinya matahari berada di titik barat sejati di angka 270. Nah, itulah yang mempengaruhi musim di belahan Eropa dan selatan bumi. Itu karena luar biasa Allah nih ciptaannya. Iya, itu kalau dalam ilmu falak disebut sebagai true obliquity namanya. Nah, kemiringan orbit bumi. Bumi itu miring orbitnya. Ini ya? Iya, sehingga matahari itu bergeser ke utara dan ke selatan sepanjang tahun. Makanya di Pontianak ini ada kulminasi matahari itu terjadi pada tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September. Setelah itu begitu seterusnya. Oleh karena itu posisi bulan terhadap matahari juga akan berbeda-beda setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Tapi sepanjang tahun seperti itu pergerakannya. Nah, jadi hilal itu menentukannya ya ketika matahari terbenam biasanya ke arah dekat-dekat matahari. Tapi kan kita mau tahu posisinya di mana. Mana tahu? Maka harus melakukan perhitungan. Gimana ngitung? Ada perhitungannya. Kalau di sini hitungannya 42 langkah. Oh. Nak melangkah gitu? Ada tahapan-tahapannya. Nah, mau saya tampilkan hitungannya? Jelas dong. Jelas dong. Nih Bang, masyarakat nih di barometer ini tahu gitu bagaimana cara menentukan hilal. Ini pemerintah boleh. Ya. Kan semua orang berhak dong ingin tahu cara cuman hilal nih gitu. Ataupun ikut nimbrung lah ketika kemenang gitu di kakap sana. Betul. Nah gimana Bang caranya Bang? Bahkan bisa melakukan ru'yah mandiri. Ru'yatul mandiri. Yang penting di langit sebelah barat sangat tidak ada penghalang, tidak ada awan ya. Ya, tidak ada awan, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Makanya biasanya pengamatan itu dilakukan di tepi pantai. Karena disitulah di langit sebelah barat itu. Oh, di Pontianak di mana? Kalau di sini di Kakap. Di Kalimantan Barat di Kakap pusat pengamatannya. Pontianak kan ada pantai. Iya sih. Ya, kalaupun mau di tempat yang paling tinggi. Nah, misalnya kita nih di lab lantai 7. Situ ya. Kelihatan. Bang, kalau hilalnya kelihatan. Idul Fitri nanti boleh dong Man, saya pengen tahu. Boleh, cuman Idul Fitri ini datanya sangat rendah sekali. Kok gitu? Ya, kalau untuk Kalimantan Barat ya. Nah, makanya di sini nih kita lihat nih. Di sini ada Nah, ini Aceh, ini ada tinggi bulan nih. Ambil saja tinggi bulan lah ya. Ini untuk Oh, ini kemarin ketika Ramadan ya. Ini Ramadan nih judulnya. Ya kalau untuk Syawal berarti yang ini nih. Nah ini Aceh. Tinggi bulan itu adalah 3 derajat 6,56 menit. Ini biasanya kalau ini jadi nih kita lebaran nih. Tanggal 20 ya. Iya. Ini kan ijtima'nya, di sini ijtima'nya hari Kamis nih. 19 Maret. Kan kita pengen pastikan nih, kira-kira besok nih jadi enggak lebaran nih hari Jumat, tanggal 20-nya. Tergantung ketinggian hilal, tergantung hasil laporannya. Tapi kalau biasanya kalau tinggi ini insya Allah berhasil nih. Nah karena ini sudah di atas kriteria Mabim tadi. Untuk Pontianak gimana Pontianak? Pontianaknya agak rendah nih, ini nomor 17 ya. Nomor 17. 18,47. Ini 2 nih. Nah, 2 derajat, tingginya 2 derajat, 18,47 menit. Nah, sekian detik. Nah ini elongasinya 5. Walaupun elongasinya ya kalau ini udah memenuhi syarat Mabim nih di Aceh nih. Makanya tapi boleh jadi nanti kalau suatu saat mungkin di daerah-daerah lain berhasil melakukan pengamatan hilal dan ada dokumentasinya dan menyatakan hilal terlihat misalnya di Pontianak atau di daerah-daerah lain meskipun posisinya 2 derajat itu menjadikan dasar terbaru untuk perkembangan kriteria hilal.
boleh jadi nanti kriteria hilal berubah lagi. Bukan 3 lagi, lebih turun lagi jadi 2 lagi karena 2 bisa terlihat. Gitu. Nah, jadi kriteria mabim sih kembali lagi nih Bang, gimana masyarakat awam untuk bisa melihat hilal gitu? Ada langkah-langkah itu tadi kata Bang. Pertama harus tahu perhitungannya. Ilmu juga. Kemudian kira-kira bisa memperkirakan posisi hilal itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan matahari. Nah, untuk mengetahui posisi hilal di sebelah kiri atau di sebelah kanan matahari itu kan artinya harus tahu hitungannya ini. Kalau di sini ini namanya disebut sebagai di sini ada azimut bulan dan azimut matahari. Misalnya kita lihat di sini ya untuk di Aceh ya. Di Aceh ini azimut mataharinya di 269, artinya hampir ke barat. Kalau barat itu nilainya 270. Kalau nilainya 273 berarti agak ke utara sedikit. Artinya kalau kita mengamati bulan matahari di sebelah barat, kalau berdasarkan data ini, berarti posisi bulan itu berada di sebelah kanan matahari. Ke utara sana ya? Ya, misalnya ini nih cahaya nih. Ini mataharinya. Berarti bulannya sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Itu jam berapa Bang bisa ngelihatnya? Maghrib. Karena batas pergantian hari dalam kalender Islam adalah maghrib. Maghribnya tuh matahari terbenam. Pas matahari terbenam itu kah? Ya. Itu nggak lama kan? Nggak lama kan? Nggak lama. Jadi makanya ada waktu hilal di atas ufuk itu berapa menit misalnya begitu. Hanya beberapa menit saja. Itu ketika nggak fokus hilang itu. Hilang. Ketika hilal terbenam enggak. Makanya harus memiliki pengalaman, memiliki ketelitian, memiliki pengetahuan tentang hilal. Tahu bahwa matahari ada di posisi utara, posisi kanan, posisi kiri itu gimana Bang? Dihitung, ada hitungannya. Ada hitungannya? Ada hitungannya. Setiap hari itu beda-beda dia? Berbeda-beda, karena matahari kan pergerakannya beda-beda setiap hari. Bergerak sepanjang tahun tadi. Nah, di sini disebut ini waktu, bahkan waktu matahari terbenam pun udah beda ini. Nah, waktu matahari terbenam itu kan ghurub atau maghrib kan. Makanya kita buka puasa itu nggak melulu jam 6. Ya karena itu tadi posisi matahari. Saya pengen nanya lagi nih Bang. Iya. Bang, selama ini panjang kita cerita. Panjang ini buat tapi kita momen berikutnya kita sambung. 2 sesi, 3 sesi boleh ini kuliah ini jadinya. Iya kuliah kita. Makanya buat sahabat barometer ataupun orang tua yang di rumah yang lagi nonton podcast ini, kawan-kawan yang masih SMA, nih ada Bang Pak Suhardiman. Saya panggilnya Abang ya. Beliau yang akan mengajarkan tentang bagaimana cara menentukan hilal, hari, bulan. Ada cuma di AN Pontianak. Masuk yuk ke AN Pontianak, belajar tentang bagaimana cara menentukan hilal. Menentukan hilal, waktu sholat. Abang ngajarnya di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah, prodi? Prodi 3 prodinya. 3 prodi. HKI, HTN, HES. Ngajar di mata kuliah? Mata kuliah ilmu falak. Ilmu falak ya. Ilmu falak dan praktik. Kita ada praktiknya. Praktikum hisab ru'yah namanya. Supaya kita nggak awam-awam betul dalam menentukan sebuah hari. Misal nih ke daerah gitu. Karena kamu kuliah di IN, sekarang gimana bulan? Kan ya, betul. Mantap deh ilmunya. Balik lagi nih Bang ke masalah hilal. Bang, kalau kita dalam satu hari itu berubah, berarti penanggalan kita berubah dong. Maksudnya? Iya. Kayak gini kan kita udah menentukan nih satu tahun nih dari Muharram Safar udah nih. Ternyata begitu di hilal lagi. Ya, dicek hilalnya, dilihat hilalnya berubah gitu. Berubah dong penanggalannya semua. Enggak juga. Tergantung bulan berikutnya. Bulan berikutnya lagi. Oke, kalau ini misalnya tadi ternyata misalnya kemarin ya. Misal gini. Misalnya kemarin Ramadan itu 30 hari. 30 hari. Nah, ternyata 29 gitu. 29. Ini adalah maju tuh. Jadi maju bulan berikutnya. Jadi Syawalnya maju gitu. Tidak maju, tetap cuma jumlah harinya 29. Nah, kalau boleh jadi kalau memang nanti dia 30, bulan berikutnya juga 30 tidak masalah. Tapi bulan-bulan lainnya kan pokoknya jumlah hari dalam kalender Hijriah itu tidak lebih dari 30. Enggak ada hari 31 di kalender Hijriah. Enggak ada. Karena pergerakan bulan itu jumlah harinya antara 29 dan 30. Sebetulnya jumlah pastinya itu adalah 29,5 hari atau berapa begitu. Itu ada secara detail, tetapi kan tergantung posisi bulan di waktu maghrib nih yang menjadi batas hari dalam kalender Islam. Ternyata setelah maghrib posisi bulannya di atas ufuk, maka 29 hari dia. Tapi ketika maghrib posisi hilalnya di bawah atau negatif, maka 30. Jadi seperti itu saja. Yang jelas satu hari dalam kalender Hijriah itu antara 29 dan 30.
nggak akan. Terakhir saya tanya nih, sebab banyak pertanyaan. Banyak. Nanti kita serius banyak. Saya cuma ngambil yang menurut saya penting aja menurut saya gitu. Oke. Bang, ngapa kita nggak pakai penanggalan Hijriah di Indonesia? Karena kita mayoritas Islam. Kalau Masehi bang, gajiannya lama tanggal 31. Iya betul. Iya kan kita mayoritas gitu. Maaf nih ngomong mayoritas. Iya. Kalau dari peredaran bulan dan matahari itu nggak ada hari kata abang 31 nggak ada. Yang ada 29 dan 30. Betul. Ngapa kita kok pakai yang 31? 31. Ya, oleh karena itu kenapa kita gunakan dua sistem kalender ini ya, untuk ibadah kita gunakan Hijriyah, kalau Masehi kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalender Masehi ini adalah kalender sivil secara global. Kalender sivil secara global. Jadi ketika kita menggunakan kalender Hijri untuk sivil itu tentu akan banyak sekali penyesuaian. Misalnya transaksi bank apa dan segala macam. Tidak semudah itu. Sampai ke bursa efek juga itu. Iya, ke bursa efek. Ini kan persoalannya adalah secara global ini. Karena kalender Masehi ini digunakan secara global. Nanti bagaimana kita penyesuaian? Kacau juga. Iya, susah. Itu salah satu pertimbangan. Mungkin menurut saya banyak pertimbangan lain yang menjadi alasan kenapa kalender Masehi menjadi sebuah kalender yang digunakan secara internasional. Oleh karena itu panjang sejarahnya itu. Panjang sekali sejarahnya. Gitu ya, memang secara usia juga memang lebih tua kan. Nah, sekarang kan Masehi udah 2026. Kalau Hijri baru 1447. Iya, artinya bedanya hampir 500 tahun. Dan sebenarnya dalam kalender Masehi juga banyak sekali dinamika dulu di awalnya, di mana Kaisar pernah memotong 15 hari dalam sejarahnya. Ya, betul. Ya, Kaisar siapa namanya ya? Gregorius. Nah, disebut kalender Gregorius. Pernah Paus Gregorius. Nah, itu tuh otoritas gereja. Mereka memotong kalender menjadi 15 hari karena tidak sesuai dengan musim. Nah, itu ada sejarahnya. Ya menarik sih bang. Menarik sekali ini. Oke bang, karena memang waktu kita nih nggak lama di podcast ini aja nggak terasa udah sekitar 30-an. Lebih nih. Iya. Nggak terasa, tapi boleh dong kapan-kapan kita lanjut lagi. Siap. Bicara tentang hilal. Tapi yang terpenting adalah kita sudah tahu sedikit nih tentang ilmu menentukan bulan. Ya. Ilmu apa namanya sih? Falak ya. Falak. Okay. Bang, abang menyikapi terakhir nih bang. Menyikapi perbedaan ini gimana sih bang? Ya, perbedaan sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, tetapi bagaimana perbedaan ini tidak menjadikan kita bertikai begitu. Silakan beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Kalau yang masih ragu-ragu, ya ikuti saja hati nurani, misalnya begitu ya. Pendapat-pendapat yang paling kuat menurut Anda, karena kalau di dalam Islam itu ada beberapa tingkatan seseorang dalam mengikuti sebuah pendapat. Itu ada yang disebut sebagai taklid. Taklid ini ketika kita tidak memiliki pengetahuan, kita ikuti saja. Yang kedua adalah ittiba. Tapi jangan taklid buta bang ya? Iya, jangan taklid buta. Kemudian ittiba, itu tadi nih, ittiba ini kita mengikuti tetapi kita mengetahui reasoning-nya, mengetahui argumentasinya, mengetahui alasan-alasannya. Dan yang ketiga adalah mujtahid. Nah, itu orang yang memiliki pemahaman yang ahlilah di bidangnya. Oke? Terima kasih bang. Ya. Itu tadi perbincangan kita tentang masalah hilal ataupun tentang masalah pergantian bulan. Bang. Ya. Kalau dalam ilmu perkuliahan itu adalah ilmu falak. Kalian bisa menyimpulkan sendiri, bisa ambil ilmunya dari sini. Kalau ingin tahu lebih banyak, datang aja ke Fakultas Syariah. Ketemu dengan Bapak Suhardiman. Siap. Bicara tentang penentuan bulan. Saya pikir beliau orangnya humble, mau diajak diskusi. Ya. Apalagi kalau ada kopi. Puasa nih bang. Puasa ya. Nanti setelah puasa boleh diajak kopi bareng. Ataupun mau ngundang beliau sebagai narasumber. Bahkan beliau juga bukan hanya bisa menentukan awal bulan, tetapi juga arah kiblat bang ya. Arah kiblat, waktu sholat. Arah kiblat. Dan beliau juga salah satu pengurus, bukan pengurus yang halal bang ya. Oh ya. Ya, tugas tambahannya di kampus selain ngajar. Halal juga bisa, produk halal.
silakan konsultasi sama. Di halal dan hilal. Halal dan hilal. Ini judulnya halal dan hilal, tapi enggak lebih nanti ada edisi khusus untuk halal ya. Untuk halal ya. Untuk halal kayaknya pas udah lah Bang ya, banyak cerita nantinya Bang. Baik, terima kasih sahabat Barometer dimanapun Anda berada. Tetap saksikan selalu di channel Barometer Kampus spesial Ramadan. Kami akan hadir di bulan Ramadan sehingga menjadi teman Anda di bulan Ramadan dan sedikitlah memberi ilmu kepada Anda semua dan buat saya sendiri. Saya pamit dan tetap semangat dalam menjalankan puasanya. Semoga puasa ini menjadi puasa yang luar biasa dan insya Allah puasa berikutnya, tahun berikutnya kita bisa kembali lagi. Insya Allah, amin. Oke, saya pamit undur diri. Saya Asef Hamdani. Saya Suardiman. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang.